Selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita kali ini akan membahas tentang bijaksana dalam berkeputusan dan bertindak dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 19. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami akan melanjutkan untuk mendengarkan firman-Mu lewat kisah Nabi Nuh. Biarlah Tuhan Yesus berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengerti dan juga memaknai apa yang difirmankan Tuhan bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada bagian ini dikisahkan saat dimana air bah akan surut. Ketika kita melihat ayatnya yang ke-1, di situ diceritakan bahwa Allah tidak hanya mengingat Nuh, tetapi juga semua yang bersama-sama dengannya, termasuk hewan ternak dan binatang-binatang liar. Artinya bahwa semua orang yang cuma numpang dekat dengan orang benar akan kecipratan berkat dan diingat oleh Tuhan. Lalu di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima, di situ diceritakan bahwa Allah bekerja menutup tingkap-tingkap langit sampai berhentilah hujan dan air bah makin surut dari muka bumi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu percaya bahwa Allah bekerja dalam segala persoalan kita. Jika Allah yang membuka pintu, maka Ia juga yang dapat menutup pintu tersebut menurut waktunya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu tersebut jika Allah yang melakukannya. Kemudian di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Nuh mengecek keadaan di luar bahtera dengan melepaskan burung gagak sebanyak 1 kali dan burung merpati sebanyak 3 kali, yaitu burung merpati yang sama yang dia lepaskan pertama kali. Dan di situ Nuh menunggu dengan sabar sampai ia yakin kondisi atau situasi di luar bahtera sudah aman. Tetapi Nuh tidak mengambil keputusan sendiri untuk dia keluar dari bahtera. Lalu ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, ternyata Allah berbicara pada Nuh untuk keluar dari bahtera. Setelah penantian yang lama dari Nuh, akhirnya Tuhan berfirman juga kepada dia. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera bersama semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera tersebut. Lalu di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19, di situ ditegaskan bahwa Nuh mengikuti perintah Tuhan. Dari kisah ini anak-anak bisa kita lihat bahwa Nuh penuh dengan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Di tengah-tengah persoalan besar yang menimpa bumi saat itu, Nuh melakukan pengecekan fakta secara bertahap mengenai kondisi atau situasi terkini di luar bahtera dengan menggunakan burung sebagai alatnya. Nuh tidak cepat mengambil keputusan sendiri untuk keluar, sekalipun burung merpati yang dilepaskannya itu datang dengan membawa sehelai daun zaitun. Karena kalau burung merpati itu masih kembali, berarti belum ada pijakan di luar atau air bah belum surut benar. Nuh sabar menanti dalam kepastian. Kesabaran Nuh itu terjawab ketika Tuhan Allah menginstruksikan Nuh untuk keluar setelah burung merpati yang dilepaskannya itu tidak kembali lagi.
dan ia melihat sudah ada harapan. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan untuk dia keluar bersama dengan keluarganya dan juga seluruh hewan yang bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah mampu menggunakan pikirannya, logikanya dengan baik, sabar menunggu waktu yang tepat, beriman menanti tanda atau jawaban atau perintah dari Allah, dan taat pada perintah Allah tersebut. Dengan kata lain, semua keputusan, semua penalaran, tindakan dilakukan dengan bijaksana dan tepat. Itulah buah yang dihasilkan oleh orang yang berkenan di hadapan Allah. Mari anak-anak, kita belajar bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sebuah tindakan. Mintalah Tuhan untuk selalu menuntun kita dengan firman-Nya sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Seperti pandemi COVID-19 saat ini yang membuat kita harus berdiam diri di bahtera rumah kita masing-masing. Apakah kita berbijaksana menunggu untuk tidak bermain bersama dengan teman-teman kita? Apakah kita berbijaksana menunggu untuk tidak berrekreasi di luar rumah? Apakah kita berbijaksana menunggu untuk tidak berkumpul dengan keluarga kita, saudara kita, atau handai tolan kita yang lain? Mari kita belajar untuk mengikuti instruksi dari pemerintah, mengikuti segala prosedur kesehatan sehingga penyebaran virus corona saat ini bisa ditangani dengan cepat, dengan baik. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas kita seperti dulu lagi, tentunya dihiasi dengan kegiatan-kegiatan positif yang tidak merusak alam sekitar kita. Demikian devosi kita kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk berbijaksana di dalam mengambil keputusan dan juga dalam bertindak, terutama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ajarlah kami untuk berdiam diri di dalam bahtera rumah kami masing-masing, mengikuti segala prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kami boleh menekan penyebaran virus ini demi kesejahteraan, demi shalom bagi kami semua yang hidup saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang bijaksana dan taat pada apa yang menjadi instruksi, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan terlebih lagi kami lebih patuh taat kepada Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.